Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua yang ada di muka bumi ini. Ya, kembali lagi bersama saya dengan Mas L di Mas L Tanya Dong Channel. Ya, hari ini kita akan belajar. Belajar apa? Ya, belajar data validation sesuai judul ya di depannya. Oke. Data validation itu apa sih Mas L? Data validation itu adalah kita bisa bikin list ya, drop down list lah gitu lah. Jadi saya punya kotak di sini dari data mahasiswa nih, akan masukkan kotak, tapi kotaknya itu kita pilih guys, jadi nggak asal ketik tuh. Jadi takutnya kan kalau asal ketik nanti tulisannya beda-beda ya, itu nanti bisa berfungsi untuk kita bukan kota doang, jadi bisa macam-macam jenis kelamin kita bisa tambahin atau nanti yang lain sebagainya gitu. Misalnya kalau kita punya data hewan gitu kan, ada kuping, ada anjing, ada ayam, burung, dan sebagainya, dan ngetiknya macam aneh-aneh kan orang user, kita bataskan dengan data validation atau dibikin drop. Oke, kita langsung masuk ke bagian master guys. Seret. Nah, kita punya data kotak di sini guys. Kotak-kotak yang lumayan ya, yang sering dipakai mungkin kita pakai. Nah, di sini kotak ini akan kita pakai untuk mengisi data di sini. Jadi kita tinggal pilih, nanti muncul angka kotak-kotak ini. Oke, tapi sebelum kita bikin data validation, disarankan ya, sangat direkomendasikan untuk data ini kita bikin sebagai tabel. Oke, kita bisa pilih di sini atau di sini boleh, pencet Ctrl L. Ctrl L, dia akan membuat sebuah tabel. Dia akan ngeblok ya, otomatis ngeblok. Lihat semut-semut jalan ini. My table has header, ya benar, punya header ya, ada judulnya kotak. Pilih oke guys. Set. Bagaimana bentuk yang kita tahu dia tabel? Nah, tabel itu biasanya dia udah ada format. Jadi kan polos ya warnanya. Nah, ini udah ada format nih, berang-berang. Gitu. Di sini kita klik data table-nya. Kalau kita klik data table itu, kita akan melihat informasi terkait. Di sini ada table name nih guys. Baiknya kita ganti nama biar enak ya. Dia kan tabel 2, tabel 2 apa ini? Yes, kurang informatif. Jadi kita bisa ketik misalnya T kotak, bukan T kotak ya, T kotak, tabel kotak. Oke. Enter boleh. Jadi informasi ini tabelnya namanya tabel kotak, T kotak. Nah, di sini kita ada table styles nih, kita bisa ganti sesuai selera kita ya. Kita bisa ganti macam-macam. Kita untuk sekarang kita skip dulu itu. Nah, balik lagi sekarang ke data. Nah, di sini kita akan mengolah guys, mengolah tabel tersebut sehingga kita bisa gunakan. Oke, langsung aja pilih di tab data, klik di data validation. Kalau nggak kelihatan kayak begini, mungkin kayak begini bentuknya guys ya, biasanya ada di bawah tuh data validation ya. Kita klik data validation, nah, keluarkan settingan, kita pinggirin di sini biar ini apa yang kita pilih ya, kita pilih list guys, karena kita pengen list tadi itu muncul di sini. Ini jangan lupa diklik ya supaya nanti keluar kayak gini di selnya. Nah, bagian source ini apa? Nah, di sini saya sarankan kita menggunakan tabel, tapi bisa juga lah. Oke, kita contohkan langsung aja ya guys, tanpa menggunakan yang tadi kita bikin tabel tuh. Kita bisa pilih klik ini atau langsung ke master ya. Setelah kursornya ada di sini, kita pilih master,
klik di sini aja deh biar. Nah, pilih master. Nah, kita pilih apa, jangan dari kota ya pilihnya kalau mau gitu, pilih dari yang kotanya langsung, apa, dari nama kotanya, headernya nggak usah, pilih Jakarta sampai Medan. Oke, kalau kita metode pertama ya, langsung dari data klik oke. Nah, di sini ada muncul itu guys, kayak gini guys ya, sadang saja, nice. Oke, keren kan, kita bisa pilih. Oke, nah kan tadi Mas El udah bikin tabel, tapi kenapa nggak pakai tabel? Oke, saya contohin. Nah, sekarang kita bikin di kolom di bawah ya, data visualization menggunakan tabel. Apa bedanya? Nah, nanti bedanya saya jelaskan. Oke, nah ketika kita menggunakan nama ya, nama tabel, itu kita nggak bisa langsung ketik di sini tag kota. Sama dengan tag kota ya, walaupun kita sama itu nggak bisa guys, error dia. Itu dia nggak ngerti kota itu. Kita bisa pakai ini, kita pakai rumus namanya indirect, buka kurung, kita dalam kutip tag kota, kutip 2 tutup kurung. Oke, ada biasa dong main kutip-kutipan. Jadi kita butuh indirect itu supaya di Excel itu membaca secara tidak langsung di sel tersebut. Oke, kita klik oke di sini, masuk guys. Ya sama ya sama yang di atas, Jakarta Bogor sampai yang terakhir Madiun. Ini juga yang terakhir sampai Madiun. Nah, bedanya apa guys? Bedanya di sini. Perbedaan besar dan sangat signifikan dan menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk menggunakan nama tabel daripada kita di blok langsung. Sekarang kita mau tambahin di sini kota. Ada yang baru belum diupdate ternyata. Ada Jakarta Selatan guys. Selatan. Anak Jaksel nih. Parah dia kalau nggak dimasukin. Oke, kita lihat balik ke data ya. Mau klik yang mana dulu? Yang Aceh dulu ya. Tadi yang saya contohkan langsung dari sini. Kita klik di sini guys. Wah, mana anak Jaksel nih? Nggak ada. Nggak keluar guys. Ternyata cuma sampai Madiun dia. Oke, yang sekarang yang bawah, yang kita menggunakan nama tabel ya guys. Oke, siap-siap, scroll pelan-pelan. Wow, Jaksel ternyata sudah aktif, bisa dipilih. Kenapa begitu Mas El? Nih, saya jelaskan. Kalau kita masuk ke data tabel sini, kita klik ya, masuk ke tabel desain kota. Nah, ini ketika kita nambahkan data ya, karena dia udah berbentuk tabel. Tadi ngelihat nggak? Saya masukin lagi ya, Jakarta Utara misalnya. Nah, dia akan otomatis mengekspand, menambah ya, nambah row. Nah, ini nanti saya tambahin lagi, dia akan berwarna abu-abu nih. Jakarta Timur yang belum masuk. Ya. Satu lagi Jakarta Barat. Oke, jadi setiap kita tambah data, dia akan otomatis mendeteksi itu sebagai bagian dari si tabel tersebut, tabel kota. Oke, ya jadi dia akan menambah terus. Nah, dengan menambahnya otomatis si tabel ini, maka dia akan otomatis menambahkan si list sampai ke barat ya. Sementara yang ini kan tadi kita pilih pilih sendiri ya, dia nggak tabel. Kalau kita lihat lagi di bagian data validation master ini, kita klik lagi ya guys. Ya, cuma sampai sini tuh. Kita akan memerlukan effort lagi ya untuk nambah sampai barat.
tuh update lagi. Kadang kalau udah kebanyakan begini suka lupa untuk nambahin lagi. Itu faktor penting kenapa kita membutuhkan nama tabel untuk membuat data. Jadi kita wajib ya guys, wajib untuk menggunakan nama tabel untuk data supaya apa, otomatis guys. Oke, saya berikutnya ada yang mau saya jelaskan lagi ya. Di sini di bagian data validation, di sini kan ada namanya ini ya, input message. Nah, ini kalau kita kosongin tuh nggak kelihatan apa-apa, tapi kalau kita isi misalnya, salah ya, kita isi-isilah, kita isi nama kota. Oke, kalau isi ketik ini apa guys, kita oke dulu ya. Nah, ketika kursornya masuk ke sini guys, ini akan muncul terakhir, silakan isi nama. Itu fungsinya, cukup itu ya, cukup mudah ya fungsinya. Kita bisa kotak-katik begini, dan di bagian error alert ini yang juga di ini ya, kita bisa kasih pesan ke orang-orang, ke teman-teman. Di sini ada 3 poin guys, ada stop, ada warning, ada information. Kita mulai dari informasi dulu ya. Informasi ikonnya berubah guys, kita informasi. Kita oke dulu. Error itu kapan sih errornya muncul? Kok nggak muncul sih misal? Errornya muncul ketika kita sembarang isi nih, misalnya di sini nih, atau typo. Kita mau ngetik misalnya Solo, jadi Sili. Nah, itu error. Errornya apa? Hanya informasi. Keluarnya tombolnya, perhatikan tombolnya guys, ada oke sama cancel doang. Jadi informasi tadi yang kita isi, ketika dia salah ketik ya, akan muncul ini, hanya informasi. Pilihannya oke dan cancel. Bagaimana kalau kita klik oke? Tetap keisi Sili guys. Kita nggak mau dong masa kota Sili apa sih? Oke, kalau kita pilih cancel itu dia apa? Mas L, cancel, dia akan balik lagi di sini tuh, nggak turun kursornya di sini, tapi nggak ada apa-apa, cuman di sini doang bengong. Nah gitu doang. Oke, kita balik lagi masuk ke bagian error alert sebagai yang warning. Sekarang gambarnya berubah icon ya, jadi tanda seru nih kayak di jalanan. Nah, title kita bisa ganti nih, warning, ada kesalahan. Itu ya guys, bebas nih error message-nya. Saya maunya ada. Kita pakai Sili lagi, kita enter. Tombolnya jadi nambah guys. Ada yes, ada no, ada cancel. Di sininya warning, gambarnya sesuai, ada kesalahan ketik. Continue. Kalau di continue yes, ke bawah dia guys. Kalau dipilih no apa guys, dia akan ngeblok, diblok sama dia, suruh ganti. Salah lagi, kita cancel aja, balik lagi guys ke value sebelumnya gitu. Ke value sebelumnya. Oke, sekarang bagian stop. X gambar. Kita ketik error sekarang. Error, mohon isi sesuai. Kita oke, terus
Nah sekarang kita enter si linia. Tombolnya cuman 2. Ini help pakai. Berubah lagi ya, ada retry, ada cancel. Kalau di cancel apa? Baik lagi. Tapi kalau di retry dia akan ngobrol yang benar. Oke. Itu dia fungsi dari tab-tab berikutnya guys. Mudah sekali kan? Baik ya, ini kalian sesuaikan aja kebutuhannya. Ini bisa diisi, bisa enggak, terserah. Daripada bingung nanti ini apa sih maksudnya, nggak ada edukasi seperti berikut ya. Oke, udah bukan? Nah, ini kita tinggal copy aja ke bawah. Kita bisa delete dulu guys, delete. Nah ini kita copy ke bawah, paste. Nah semuanya jadi ada tombol gini guys. Oke, udah ya. Canggih kalian itu memang. Alright, cukup sekian untuk data validation. Mudah-mudahan dapat mengerti ya guys. Kalau tidak, kalau masih kurang paham nih atau nggak jelas, aduh, pastel kecepatan, ya silahkan diulang videonya guys. Lebih mudah ya, biar lebih nangkep lagi tuh maksudnya. Oke, bakal mungkin bisa diperlambat jadi 0,75, 0,5. Oke, itu dulu ya. Terima kasih sudah menonton bersama dan belajar bersama dengan Mas El ya guys, di Mas El Tanya Dong channel. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Thank you.